Baik, kita mau lihat bagaimana humility leads to encounter. Kerendahan hati mendatangkan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kerendahan hati mendahului perjumpaan dengan Tuhan. Kalau kita perhatikan perjalanan gereja kita, khususnya kalau kita lihat Pak David almarhum, perjalanannya penuh dengan proses ini, kerendahan hati. Dan saya sangat yakin dan percaya seorang pemimpin besar adalah seorang pemimpin yang semakin berani untuk turun dan melayani, maka dia akan menjadi pemimpin yang lebih besar. Karena itulah Alkitab katakan, kalau kamu mau jadi pemimpin, hendaklah menjadi hamba. Nah, kita mau belajar dari seorang tokoh, saudara ya. Dari seorang tokoh yang dia ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tetapi Tuhan banyak kali bawa dia masuk di dalam area di mana dia harus belajar merendahkan hatinya. Seorang tokoh bernama Abram. Kejadian 12 ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu. Saudara perhatikan itu. Dari negeri, sanak saudara semua harus tinggalkan. Dan dari rumah bapamu. Ya, tempat yang nyaman buat dia. Tempat di mana selama ini dia tinggal. Ke negeri yang akan kutunjukkan. Tidak ada sebuah kepastian di sana. Karena negerinya pun gak jelas. Tempatnya, koordinatnya tidak ada. Tidak seperti Google Map. Seperti zaman sekarang. Akan kutunjukkan. Berarti belum. Belum tampak. Nah, saudara, izinkan saya menceritakan kisah ini supaya kita bisa menyerap apa yang terjadi sama Abram pada saat itu. Saudara bayangkan, seorang berusia 75 tahun waktu itu, ya. Kalau sekarang kurang lebih 75 tahunnya zaman Abram tuh usia berapa sih? Nah, kita present value kan begitu ya. Abram meninggal usia 175. Pada saat Tuhan bawa dia di usia 75, kurang lebih berarti kalau kita anggaplah usia normal manusia sekarang rata-rata 80 tahun. Maka kurang lebih, maka usia Abram pada saat itu adalah 34-35 tahun. Di usia 34-35 tahun, sudah cukup mature, sudah berkeluarga, tapi belum punya anak, saudara. Dan tiba-tiba dalam keadaan yang nyaman, dia punya bisnis yang baik, dia tinggal di Ur Kasdim. Ur Kasdim adalah kota maju pada zaman itu. Mungkin kalau di Indonesia itu seperti Jakarta lah begitu. Tempat yang maju. Dia punya ekonomi yang kuat dan dia punya sistem keagamaan tersendiri. Nah, tiba-tiba tanpa dia pernah tahu, dia hanya terbiasa hidup seperti itu. Tiba-tiba satu hari dia mendengar suatu suara. Dia nggak tahu suara siapa. Dia nggak kenal siapa itu Allah Israel. Dia nggak tahu yang namanya Yesus, belum ada zaman itu, saudara. Dia nggak tahu apa itu Elohim, dia nggak tahu apa itu Yahweh. Dia cuma tahu tiba-tiba satu hari dia mendengar satu suara yang entah dari mana, tapi dia yakin itu suara Tuhan. Dan suara itu berkata, Abram, bahasa kasar saya, kamu sekarang waktunya keluar dari zona nyamanmu. Mulai lagi dari nol. Saudara bayangkan, usia 34, sudah punya financial freedom, which is kita mencari itu. Banyak anak-anak di usia 25 mengalami quarter life crisis. Karena sekarang ditanya ya, usia 25 kamu sudah punya apa? Gitu ya. Kalau kamu belum punya uang 100 juta, belum punya uang berapa, kayaknya wah kamu jauh tertinggal. Bayangkan, ini usia 34, 35 dia udah mature, udah semuanya udah mapan. Dia udah dewasa, dia mapan. Tapi suddenly Tuhan suruh dia mulai lagi dari nol. Ada yang mau di sini? Saudara di usia yang sudah cukup dewasa begitu, tidak menunggu sampai 55 tahun untuk pensiun, di usia 35 saudara sudah bisa pensiun dini. Saudara sudah punya passive income, semuanya sudah berjalan lancar, sudah punya rumah pribadi, saudara sudah punya keluarga. Apa yang kita mau cari lagi? Usia 35 tahun. Suddenly tiba-tiba Tuhan bilang, pergi. Ini gak gampang saudara ya. Tiba-tiba kita sudah punya semua, terus tinggalkan zona nyaman kita. Nah pertanyaannya adalah bagaimana jika dalam keadaan yang lagi enak-enaknya yang saudara alami saat ini, apapun itu, tiba-tiba Tuhan meminta untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan mulai dari nol.
Dan di saat keadaan lagi mapan-mapannya, lagi nyaman-nyamannya, lagi enak-enaknya. Nah saudara, kata pergilah, yang dimana Tuhan berkata pergilah, menggunakan frase leka dalam bahasa Ibrani, yang punya arti adalah pergi untuk dirimu sendiri. Artinya, waktu Tuhan membawa Abraham keluar dari zona nyamannya, yang Tuhan harapkan adalah pergilah untuk kebaikanmu sendiri. Siapa yakin dan percaya bahwa waktu Tuhan menyuruh kita keluar dari zona nyaman kita, sekalipun itu nggak nyaman buat kita, itu baik buat kita. Boleh lambaikan tangan? Saya nggak tahu keadaan saudara, tapi mungkin ada di antara saudara yang sedang Tuhan bawa keluar. Tuhan tuntun keluar dari sesuatu yang saudara nyaman sebelumnya. Atau saudara berkata, Pak, tapi saya udah jalan kok selama ini sama Tuhan. Saya ibadah, saya baca firman, saya dengar khotbah, saya ikut tuntunan Tuhan. Oke, bagus. Tapi berikutnya, kata pergilah untuk dirimu sendiri, ini punya arti juga begini. Mulailah sekarang berjalan dalam sebuah perjalanan batinia. Mulailah berjalan bukan cuma secara fisik, tetapi untuk sesuatu yang ilahi. Umur manusia sementara. Kalau kita mencari misalkan financial freedom, apapun itu, name it saudara ya. Pada akhirnya umur habis. Ya, setiap kita akan meninggal. Tetapi kali ini Tuhan justru membawa dia di usia yang 35 itu. Bukan cuma keluar untuk memulai sesuatu yang baru secara fisik. Tetapi juga Tuhan mau bawa dia pada satu perjalanan kehidupan yang baru. Yang sebelumnya dia tidak pernah alami. Saudara, pertanyaan saya adalah apakah kita sudah menemukan jati diri ilahi melalui perjalanan iman kita selama ini? Atau kita cuman, ya pokoknya gue berusaha habis-habisan supaya ekonomi gue lebih baik, keluarga gue aman, bisnis gue lancar, gak ada pencuri berkat dalam hidup gue. Oke, apakah cuma sampai di sana? No. Sebagai orang percaya kemudian, ini harus kita tanya, apakah kita sudah menemukan jati diri ilahi? Apa yang Tuhan mau dalam hidupku? Saudara, saya ada sebuah ilustrasi dari gambar ini. Saya perhatikan, sebuah cermin di mana seorang lagi ngaca di situ, saudara ya. Ada gambarnya, cermin. Nah, waktu seseorang lagi bercermin, tapi ternyata kacanya retak. Saya mau tanya, ini dia bukan? Muka dia bukan? Ya iyalah, kalau muka yang lain waktu dia ngaca, takut saudara ya. Ini muka dia. Tapi pertanyaan saya, apakah ini betul dia? Waktu dia melihat wajahnya yang burik saudara ya. Hidungnya misah sebelah. Apakah ini benar dia? Apakah ini cerminan yang sesungguhnya dari dia? Bukan. Bukankah seringkali kita bercermin dengan cermin yang rusak ini? Apa cermin yang rusak itu? Waktu orang melabelkan kita dengan sesuatu. Mungkin masa lalu kita yang bermasalah. Mungkin hal-hal buruk yang pernah kita kerjakan. Lalu waktu engkau melihat dirimu, semua hal itu sepertinya menggantung di dalam pundakmu dan menjadi pribadi yang rusak itu di dalam kaca itu. Sehingga waktu engkau melihat, engkau hanya dilihat adalah dengan apa? Engkau orang yang pernah gagal, engkau orang yang gak berhasil, engkau orang yang bukan siapa-siapa. Dalam keluarga engkau di nomor 3-kan, bahkan engkau di nomor 5-kan. Keluargamu penuh dengan orang yang bercerai. Kamu punya masalah mental issue. Apakah itu semua yang kita lihat tentang diri kita dalam cermin itu? Di mana gambaran Allah tidak lagi utuh. Bagaimana Allah melihat kita tidak lagi sama seperti kita melihat diri kita di cermin tersebut. Saudara bisa ikuti saya di sini? Yes? Mungkin luka di masa lalumu, dosa di masa lalumu. Mungkin pengakuan-pengakuan manusia yang belum kau capai sampai hari ini.
Mungkin kau pengen punya follower sekian dalam Instagrammu dan itu belum tercapai. Engkau merasa nggak lebih baik dari temanmu yang followernya lebih banyak. Padahal dia nggak punya apa-apa. Padahal isinya semua flexing. Apakah itu yang menjadi cermin yang kau harapkan untuk kau lihat waktu kau berkaca? Mereka sedang melihat bayangan diri yang pecah, penuh luka masa lalu, opini orang. Kata orang, saya begini, kata orang, saya begitu. Kegagalan atau bahkan mungkin keberhasilan dunia yang pernah kita alami dulu dan sekarang kita nggak seberhasil itu. Kita pernah berhasil, kita pernah jadi anak orang kaya, kita pernah. Lalu kemudian orang tua kita bangkrut, lalu kemudian bisnis kita bangkrut, kita pernah. Lalu itu menjadi cermin yang rusak sekarang. Saudara, memang waktu engkau mendengar firman ini, kau menyadari firman ini, keadaan kita gak suddenly berubah. Ada proses. Tapi biarlah kita menemukan jati diri ilahi. Waktu kita menatap cermin, biarlah itu menjadi cermin firman, bukan cermin dunia. Apa itu cermin firman? Apa yang Alkitab katakan tentang dirimu? Biarlah itu yang melekat waktu kita bercermin. Mulai hari ini engkau harus berkata pada dirimu, pada cermin itu, bahwa engkau adalah anak yang dikasihi Tuhan. Engkau sudah ditebus, engkau dibela, engkau dikasihi Tuhan. Tuhan menghapus semua dosa masa lalumu, Tuhan gak ingat-ingat lagi apapun itu, name it. Tuhan gak lihat itu. Tapi pas suami saya masih suka ungkit-ungkit, iya suamimu. Tapi waktu engkau bercermin, kalau engkau mau lihat di cermin yang sempurna, bercerminlah dengan firman, bukan dengan keadaan. Semakin kau bercermin dengan keadaan, kau akan semakin kehilangan jati diri firman di dalam kehidupanmu. Maka kau yang sakit, kau akan semakin terpuruk. Memang betul, kau masih sakit. Kau tidak deny sakitmu. Tetapi waktu kau terus bercermin, kau berkata, kuasa darah Yesus sudah menyembuhkan aku. Aku sedang dalam proses penyembuhan. Aku sedang dalam proses pemulihan. Maka kau akan melihat dirimu berbeda. Amin. Saudara, kita masuk lebih dalam. Compromising deception of God purpose. Waktu kita mulai berkompromi ikut Tuhan, itu menjadi penghalang tujuan Tuhan tercapai dalam kehidupan kita. Kejadian 12 ayat 4, yuk kita baca sama-sama. Kejadian 12 ayat 4, 3, 2, 1. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan padanya. Ini taat ya, bagus ya. Taat ya, bagus ya. Berjalan dalam ketaatan, bagus kan? Dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Oke, sampai di sana. Tuhan udah bilang di awal, Abram, lu pergi dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan. Tinggalkan semua sanak saudaramu. Saudara, gak bisa dipungkiri, buat Abram meninggalkan Lot ini gak gampang. Kenapa? Saya cerita. Satu hari Abram mendapati adiknya meninggal. Adiknya punya anak laki, namanya Lot. Dari kecil, banyak main sama Abram. Abram gak punya anak. Jadi buat Abram, Lot ini udah kayak anak sendiri. Oke, saudara bisa ikutin? Kurang lebih umur Lot berapa sih? Waktu ikut Abram, kurang lebih saudara ya. Itu sekitar bedanya 10-15 tahun. Kalau di present value sekarang. Jadi kurang lebih kalau Abram waktu itu 35 tahun, maka Lot itu kurang lebih usianya itu 20-an, 20 something. Wah, masih muda, mau mencapai quarter life hidupnya gitu ya. Wow gitu. Lagi semangat-semangatnya untuk mengejar dunia ini gitu kan. Dan dibawa pergi. Mungkin Abram berkata, Tuhan, ini bukan sanak saudara, ini udah seperti anak saya sendiri. Udah lama kok saya sama dia. Saya asuh dia. Bahkan mohon maaf, mungkin waktu dia BAB saya cebokin dia kok Tuhan. I know dia dari kecil. Mungkin juga dia lahir, saya sempat gendong dia. Wow. Begitu berharganya loh. Makanya dibawa. Nah saudara, tapi dengar ini. Seberharga apapun itu. Tapi Tuhan minta tidak ada kompromi waktu kita jalan sama Tuhan. Ini gak gampang. Ya, tapi kalau saudara mau lihat sesuatu
yaitu rencana Tuhan digenapi, kita harus berani untuk meninggalkan kompromi. Lot adalah simbol kompromi di masa lalu yang dibawa ke masa depan. Dan apa hasilnya kemudian kita tahu. Cukup satu pasal aja. Di pasal 12 dia mulai berjalan keluar, dia bawa Lot. Saudara baca di pasal 13, Abram sangat diberkati. Waktu orang taat ikut instruksi Tuhan, Tuhan berikan berkatnya dengan luar biasa. Tapi dengar, itu bukan the end of the journey. Itu bukan akhir perjalanan. Oh pokoknya kalau udah ikut Tuhan, ujungnya kaya, semakin kaya, sangat kaya. Oke, but it's not the end. Itu bukan ending dari perjalanan kehidupan Kristen. Itu ending perjalanan kehidupan dunia. Mencari kaya, semakin kaya, sangat kaya. Tapi dalam kehidupan Kristen, menjadi kaya, sangat kaya, itu hanyalah dampak, bukan tujuan. Diberkati supaya kita bisa memberkati. Jadi beda saudara ya. Saudara jangan takar kekristenan saudara, dalam atau enggak hubungan dengan Tuhan itu cuma dari apa? Semakin kaya enggak gue ya? Enggak ke situ. Enggak ke situ. Nah ini kenyataannya memang Abram sangat diberkati. Dan Alkitab mencatat, Lot ini enggak ngapa-ngapain saudara ya. Dia cuma ikut aja apa kata omnya. Dia ikut jalan. Tuhan tambahkan ternak, dia ikut kebagian gitu kan. Cuman belajar aja dari omnya gitu. Tapi satu kali Alkitab mencatat di Kejadian pasal 13. Abram sangat diberkati, bukan cuma Abram. Lot pun jadi sangat diberkati. Dan apa kemudian terjadi? Tanah itu tidak lagi cukup untuk aset mereka yaitu ternak. Sehingga manajer sama manajer berantem. Gembala sama gembala berantem. Nah menarik sekali dalam proses berantem itu. Ada yang menarik, tiba-tiba Abram yang bilang begini sama Lot. Abram sebagai om, dia bilang gini. Lot. Kayaknya gak bisa gini deh. Kita jadi berantem, padahal kita keluarga. Kayaknya gak bener. Gimana kalau gini deh? Lot, kamu pilih dulu kamu mau kemana. Nanti sisanya, baru om ke sana. Supaya kita gak berantem. Butuh sebuah kerendahan hati yang amat sangat. Untuk seseorang yang anggaplah memiliki saham yang jauh lebih besar daripada saham minoritas milik Lot. Tuhan memberkati Abram kok dari awal, bukan Tuhan memberkati Lot. Lot cuma numpang berkat sama Abram. Tapi kemudian dengan kebesaran hatinya Abram, dengan kerendahan hatinya, dia bilang gini, Lot, you can choose first. Kamu boleh pilih dulu. Ini jarang banget saudara. Ini kalau om zaman sekarang bilangnya apa? Gini ya, karena om yang bikin semua dari awal, ini semua perusahaan om, jadi lu anak kecil, ya nantilah. Kira-kira kalau om udah pilih, om gak mau, nah itu buat lu. Normalnya kan begitu. Dia sangat saham minoritas. Cuman kecipratan doang, jadi ikuti berkati. Saudara dalam kehidupan ini mungkin ada satu level, di mana semua engkau yang bangun. Ada parasit yang induk sama kita, tapi kemudian kita yang merendahkan diri kita dan membiarkan parasit itu untuk mendapat lebih baik. Tapi kemudian dengar ini. Apa yang terjadi setelah Lot berpisah daripada Abram? Kejadian 13 ayat 14. Kita loncat dulu. Kejadian 13 ayat 14. Setelah Lot, yuk baca sama-sama. 3, 2, 1. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada... Oke, sampai di sana dulu. Berarti kalau Lot belum dipisahkan daripada Abram, tidak akan ada muncul sekuensi yang kedua yaitu Allah berfirman. Bisa ikuti saya, katakan amin. Perlu ketegasan dari seorang bernama Abram untuk pada akhirnya memutuskan untuk ya kita harus berpisah. Kita gak bisa terus. Saya sayang kamu, saya sangat mengasihi kamu, kamu berharga dalam hidup saya. Tapi in this moment, kita harus berpisah. Akan ada nanti dipaksa Tuhan, entah gimana caranya. Kalau memang Tuhan mau bawa kita kembali pada rencananya, kita harus berani melepaskan Lot di masa lalu kita. Harus. Sekalipun sangat tidak nyaman buat Abram. Dia akan kehilangan seperti anak kandungnya sendiri, dia harus kehilangan itu. Tetapi momen itu harus ada. Supaya apa? Supaya rencana Tuhan bisa digenapi maksimal. Supaya ketaatan Abraham menjadi fulfill, penuh.
genap seperti apa yang Tuhan perintahkan. Dan tahukah saudara apa arti dari kata Lot? Lot dalam bahasa Ibrani artinya adalah a fail. Bukan sebuah kegagalan, fail, selubung. Makanya tadi dicatat sama saya di ayat 14 kita baca lagi sekarang. Bahasa Indonesianya ya. Lotnya jangan dibaca karena Lot itu kan bahasa Ibrani. Arti dari Lot adalah selubung. Kita baca selubung ya. 3, 2, 1. Setelah selubung berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat kau berdiri, timur dan barat, utara dan selatan. Kalau kita teruskan ayatnya, itu semua berisi janji-janji Tuhan untuk memberikan seluruh tanah itu yang katanya sisa, tapi kemudian diberikan kepada Abram. Saudara bisa ikuti sampai di sini? Yes. Saya nggak tahu ada lot-lot versi kita. Mungkin kompromi lama, luka masa lalu, sakit hatimu, hubungan yang tidak sehat, toxic relationship yang pernah engkau alami, engkau mengalami mental abuse, ambisi pribadi juga mungkin ada di situ. Kau punya satu ambisi yang tidak pernah tercapai. Juga hal-hal yang menjadi selubung yang menghalangi kita bisa alamin Tuhan, apapun itu, name it. Kecintaanmu yang terlalu kepada hobimu, sakit hatimu yang kau paksakan, kau simpan dengan luar biasa supaya orang lain tidak boleh sentuh itu, tidak boleh tahu tentang itu. The shame of your past, rasa malu dari masa lalumu, kegagalan, atau mungkin juga keberhasilan di masa lalumu yang masih terngiang-ngiang sampai hari ini. Mungkin itu menjadi lot, selubung, di mana kau tidak bisa ngalamin Tuhan. Dan saudara, mengandalkan Tuhan artinya berani bersih-bersih meski menyakitkan. Bahkan mungkin harus kehilangan sesuatu yang kamu anggap penting. Bisa jadi adalah harga. Sama-sama dan saya katakan harga. Yang harus kita bayar sebagai tindakan percaya penuh tanpa kompromi kepada janji Tuhan. Sometimes ada harga yang kita harus keluarkan untuk kita bisa alami penuh janji Tuhan. Nah, saudara dengar ini? Kita belajar faith is a journey. Iman adalah sebuah perjalanan. Berproses bukan sekali jadi. Oh saya beriman maka semuanya jadi. Enggak. Iman berproses. Ibrani 11 ayat 8 bilang gini. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Saudara dengar ini, waktu engkau memilih untuk berjalan dengan iman, bukan berarti semuanya akan jadi mulus. Bisa jadi engkau alami roller coaster dalam kehidupanmu. Tuhan bawa engkau tiba-tiba naik. Seperti Abram, cukup satu pasal, tiba-tiba dia orang yang sangat diberkati. Satu pasal aja loh, 12, suruh baca 13. Alkitab mencatat, Abram sangat kaya. Satu pasal. Nah kalau di present value kan lagi, berapa lama kurang lebih itu perjalanannya? Kurang lebih saudara itu cuma butuh 1-2 tahun, di present value kan. Singkat banget, 2 tahun, boom, bisnisnya meledak, boom, asetnya berlipat kali ganda. Wow. Tuhan bisa lakukan itu? Ya, Tuhan bisa lakukan itu. Abraham terima itu. Tapi apakah itu selesai menjadi perjalanan kehidupan Abraham? Enggak. Imannya belum selesai. Itu mungkin baru roller coaster pertama. Lagi naik tuh. Lagi teriak saudara ya. Gak lama dia akan ngalamin turun. Jantung mulai berdegup. Lalu apa yang terjadi? Di Mesir, Abram berbohong. Dia bilang sama istrinya, Sarah, bukan cantik ya. Kita masuk negeri orang, gue takut nih. Ini overthinking nih, Abram tuh orang overthinking saudara. Belum terjadi dia udah mikir jauh banget. Ntar ya lihat cantik, lu diambil, gue dibunuh. Kok bisa sejauh itu gitu mikirnya, overthinking banget kan. Nah, terus jadi bilang gini, janjian nih suami istri. Jadi kalau sampai lu ditanya sama orang Mesir, lu bilang single. Lu jangan bilang udah kawin. Nanti kalau orang-orang pada udah suka tuh sama lu kan lu cantik ya.
Nah orang suka sama lu tuh. Nanti lu cerita tentang gue saudara lu. Jadi gue ikut ke bawah sama lu ntar. Ini beneran ceritanya begitu saudara, baca aja ntar. Ada suami jual istri. Suami-suami di sini jual istrinya nggak? Tapi kemudian dengan cara yang ajaib Tuhan berkati dia, di mana harta orang-orang Mesir diberikan kepada Abram. Wow, Tuhan selalu bisa bikin blessing in disguise. Satu berkat dalam sebuah masalah, Tuhan bisa bikin itu. Lalu kemudian apa? Dia juga sempat ragu waktu Tuhan bilang, kamu akan punya keturunan sendiri. Dia ragu, kapan Tuhan? Perjalanan panjang, umur 35. Dan kira-kira, itu kan kalau bahasa Alkitabnya umur 99, akhirnya ada janji Tuhan lagi tentang Abram akan punya anak. Ya ingat ya, umur 99 Alkitab. Itu kurang lebih kalau present value umur berapa? Itu usia 35 tadi Tuhan bawa keluar, dalam usia 36-37 dia diberkati luar biasa. Di usia 45-46, dia baru mendapatkan kembali janji di mana dia akan punya keturunan. Laki-laki usia 45-46 mikir, kira-kira masih bisa punya anak enggak ya? Umur kemasan untuk punya anak itu kan umur 30, di bawah 30 kalau bisa. Bahkan perempuan pun kalau bisa di atas 30 itu sudah tidak terlalu dianjurkan untuk punya anak. Karena kondisi tubuhnya melemah. Ini keadaan sekarang ya, kita lihat dengan present value sekarang. Dia sempat ragu, diambil Hagar supaya punya anak. Bahkan Kejadian 17, waktu Tuhan kembali menjanjikan keturunan itu, dia tertawa saat Tuhan bilang Sarah akan hamil tahun depan. Dia udah terlalu ragu terhadap janji Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang mulai kayak dia. Kita udah tertawa terhadap janji Tuhan. Udahlah, sembuh. Udahlah, udah bosan denger gitu. Pulih. Udahlah, nggak usah kasih pepesan kosong. Ngapain PHP sih? Udahlah, gue udah terima kok keadaan gue. Hei, no. Hari ini saudara dengar, apapun engkau yang sudah mulai skeptis dengan keadaanmu itu, dengar, Tuhan lagi jalan sama kita, perjalanan kita belum selesai, dan mujizatnya Tuhan bisa berikan di depan sana. Amin. Apapun itu, engkau belum selesai, Tuhan belum selesai. Nah, tapi menariknya Alkitab tetap menyebutkan Abraham kemudian disebut bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia tidak berhenti berjalan, bukan karena dia tidak pernah berbuat salah. Ini penting. Kita menjadi orang beriman bukan karena kita punya satu iman, terus beriman hidupnya. Enggak, roller coaster lah. Ada iman lagi di bawah, ada iman lagi susah, komunitas penting. Komunitas akan bilang, dorong, ayo beriman lagi, percaya lagi. Waktu saya divonis sakit Crohn, gak ada obatnya. Saya punya komunitas yang Kristen dong, bener ya. Pendeta, masa komunitasnya gak Kristen. Tapi dalam orang Kristen ada dua jenis. Yang pertama, saudara, waktu saya cerita ini di komunitas saya. Waktu saya udah cerita, saya kesaksian di mimbar gitu kan. Begitu turun, ada seorang worship leader, saudara. Worship leader loh, dia bilang gini, kok tahu nggak? Itu kemarin tuh sepupu saya tuh sakit persis kayak Koko, mati. Iya, tapi jangan gitu amat. Gue lagi di bawah imannya, dibilang mati. Paham? Kristen. Halo. Tapi kemudian di kantor saya, ya, ada rekan kantor saya bilang gini, kenapa bro? Oh sakit. Kita doain. Apa yang sakit? Oh Tuhan mah mampu yang gitu mah. Ayo doa. Didoain. Enak yang mana saudara? Satu atau dua? Saudara mau punya komunitas yang mana? Komunitas yang dua ada di sini saudara. Jadi punya komunitas di tempat ini. Encourage, kita akan dorong saudara untuk alami kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Gereja ini saksi sejarahnya bagaimana Tuhan begitu besar. Mengencourage saya, mengencourage teman-teman, Pastor Dani, semua ada di situ. Sampai akhirnya kita bisa beribadah. Sampai Tuhan percayakan tempat ini. Amin. Yes. Saya tutup dengan konklusi ini. Apa sih artinya mengandalkan Tuhan? Yang pertama, artinya mengandalkan Tuhan adalah berjalan tanpa blueprint lengkap.
Kadang kita mau Tuhan kasih kita rencana 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Padahal seringkali dia cuma kasih the next step-nya apa. Mungkin Tuhan cuma bilang pindah kerja ya. Tapi kita nggak tahu apa yang akan terjadi, apakah lebih baik atau lebih buruk. Tapi kalau Tuhan memang suruh itu, belajar melangkah, taat. Amin. Saudara, waktu tempat ini ada, saya flashback lagi ke belakang. Tempat saya berdiri di sini, ada tiang, tembok. Benar-benar tembok pemisah antara studio 11 dan studio 10. Ya, nomornya masih ada di depan, saudara ya. Dan karena sudah berganti 3 kali kontraktor, jadi kita nggak bisa nemuin blueprintnya. Apa isi dari tembok ini? Apakah kalau tembok ini dijebol akankah hancur bangunan ini? Itu nggak ada blueprintnya. Bangunan dasar ada, gambar dasar ada. Tapi blueprint tembok ini nggak ada. Dan tahu apa yang terjadi waktu kita kelotokin kita kupas semua si peredam, kita bongkar, tinggal sisa rangkanya. Besi WF 4 biji dengan tembok cor penuh. Tingginya 9 meter, panjangnya 20 meter. Coba saudara bayangin, gak ada blueprint, kita mikir. Gimana caranya? Kalau gak dijebol, gak mungkin. Masa saya khotbah di sana, saudara dengar di sana, pintu di sini? Kan gak mungkin. Cok, bayangin. Saya kudu kumaha gitu. Makanya kita mau bikin satu ibadah, satu live streaming, sebelahan. Lebih tuh lucu deh saudara. Harus gimana? Harus dijebol. Saya melangkah dengan iman saudara. Mulai ngitung. Itu lain tukang bangunan, dia pendeta saudara. Paling mentok juga akunting, udah dulu punya sejarahnya kuliah accounting gitu. Nggak bisa, saya nggak ngerti. Tuhan betul-betul bawa saya harus berjalan dengan iman. Percaya bahwa ini memang tempat yang Tuhan sediakan, gimana caranya harus jadi, ibadah bisa jalan. Bentangan ini nearly 25 meter. Saudara yang tukang bangunan pasti mulai mikir, bentangan 25 meter apa nggak jebol waktu tiang WF di tengah dicopot begitu. Puji Tuhannya nggak jebol saudara, nggak runtuh saudara ya. Ini bukan karena mujizat, memang ternyata memang bisa saudara ya. Pada akhirnya kita hitung akhirnya semuanya, ternyata bisa. Tapi sometimes memang Tuhan ajar kita untuk berjalan tanpa blueprint yang lengkap. Saudara tenang ya, saudara duduk tenang aja. Ini udah dihitung lagi, aman saudara gitu ya. Lalu kita mulai mikir gimana ya harus naruh ini kan lighting. Kan gak mungkin lighting ditaruh di bawah, lighting kan pasti harus digantung di atas. Ada kekuatannya gak? Makanya kalau saudara lihat kenapa tiang speaker kita dari bawah, gak dari atas. Kalau dari atas kan bersih, gak ada tiang. Karena memang udah kita hitung, udah gak bisa digantung lagi. Tuhan kadang membawa kita pada satu tujuan yang besar, tapi gak ada blueprintnya. Gak ada kejelasannya. Tugas kita melangkah aja. Amin. Amin. Saudara lagi bingung soal nanti 5 tahun lagi apa? Berhenti berpikir terlalu overthinking. Jalanin aja day by day sama Tuhan. Karena dialah pelita bagi kaki kita. Terang bagi jalan setiap kita. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan yang kedua, percaya sebelum ada bukti fisik. Seperti saudara mengandalkan Tuhan untuk memberikan persembahan. Sometimes perpuluhan, gaji belum cukup. Buat hidup aja gak cukup, masa sih saya harus kasih perpuluhan? Mungkin, sometimes. Ada langkah iman yang kita harus lakukan. Saya bukan ngajarin saudara tiba-tiba jadi harus pinjol gara-gara perpuluhan, enggak loh ya. Hati-hati, jangan salah paham. No, sometimes ada waktu, kadang. Contoh. 2011 saya memutuskan jadi orang hamba Tuhan sepenuh waktu di GB Sukawarna. Papa saya bukan orang yang suka KKN. Jadi waktu itu sekalipun dia founder gereja, dia bilang, oke Van, kalau gitu kamu masuk gaji tetap UMR, start dari bawah begitu. 2011, UMR tahun 2011. Saya cuma jadi tukang jaga studio musik saudara, karena waktu itu gereja gak punya studio musik. Rekaman, gak para rugu, suara gitu ya. Saya autodidak di bidang musik. Nah jadi saya bikin studio musik, saya berjalan perlahan. Dengan gaji yang UMR, waktu itu ada seorang gembala dari Sulawesi, kota terpencil lah. Dia bilang, Pak itu Aruna mimbarnya bagus
akrilik gitu ya. Wah, siapa kalau kita punya jadi kota saya. Wah, puji Tuhan. Tapi dari hati ini ada dorongan gitu. Oh Pak, oke Pak. Consider it done. Saudara tahu istilah consider it done? Anggap selesai begitu. Enak gak ngomong gitu? Enak ya? Beres pokoknya Pak gitu. Pede, pokoknya tenang Pak, nanti gua kirim gitu, mimbar. Setelah ngomong begitu, berapi-api. Setelah selesai saya nanya sama yang suka bikin mimbar. Bro, itu harga mimbar sama ini, sama temennya berapa nih? Ini kan seset nih. Ya 5 juta lah. Alah, mahal. Oke, 5 juta. Gaji UMR, saudara, waktu itu gaji UMR udah 2 jutaan. Waduh, duit di mana? Ah ya gimana, udah ngomong lagi. Udah bikin aja. Udah bikin mah gratis. Ngambil bayar kan begitu kan. Kalau nggak diambil, keterlaluan itu namanya. Nah, melangkah aja udah akhirnya. Karena dorongan begitu kuat. Saudara, dengarkan, ayat ini sering terjadi dalam hidup saya. Tuhan memberi benih untuk ditabur dan Tuhan memberi roti untuk dimakan. Siapa yang beri benih? Yang beri benih siapa? Tuhan. Bagian kita nabur. Amin. Muka-mukanya nggak enak ya. Ini bukan nabur buat saya, saudara. Ini saya lagi cerita kehidupan. Nah, itu kurang lebih saya lupa hari Jumat kalau nggak salah saya ngomong gitu. Karena pertemuannya bisa hari Jumat. Hari Rabu itu ada doa pengurapan dulu di Baranang. Nah, sebelum acara mulai saya lagi duduk tuh di backstage gitu. Ada seorang nyamperin saya bilang, ini ada berkat Tuhan nih. Ah enggak mau. Terima berkat Tuhan, diamplopin. Masukin ke kantong saya. Saya pulang saya buka. Jumlahnya berapa saudara? Siapa setuju 5 juta? 5 juta? Kok bisa gitu? Bisa. Memang Tuhan saya begitu. Nggak tahu Tuhan kita sama nggak? Saya percaya Tuhan kita sama. Yesus yang sama yang bisa melakukan perbuatan yang begitu ajaib dalam kehidupan saya. Yesus yang sama bisa melakukan perbuatan yang ajaib dalam kehidupan Anda. Ini bukti, saksi. Langsung saya bilang, bro berapa? Ada uangnya, transfer. Tuhan sediakan benihnya. Yang penting tugas kita mau dan tahu diri. Dikasih 5 juta buat benih, jangan dikantongin. Buat roti. Nggak ada tuh benihnya nanti. Bisa nggak? Bisa dikantongin. Ada ini makan buat saya. Nanti mimbar gimana? Gimana nanti itu mah Tuhan? Jangan gitu atuh. Kalau memang kita doa, digerakkan, Tuhan sediakan, harus berani lepaskan. Jangan ditahan. Kalau ditahan kita namanya bocengli, saudara. Amin. Sama-sama udah saya katakan bocengli. Kalau ada waktu di mana nggak ada bukti fisiknya tapi Tuhan suruh nabur. Minta hikmat sama Tuhan kalau memang ini digerakkan Tuhan ya. Jangan nanti pulang dari sini bilang, ya Pak Pendeta ngajar saya berhutang. Buat ngasih buat rumah Tuhan enak aja, nggak gitu ceritanya saudara ya. Sometimes ada dorongan Tuhan yang nggak masuk akal. Nah yang ketiga, tetaplah setia di tempat yang sementara. Mungkin kita belum punya rumah, kita masih kontrak, masih ngekos, belum ada di dalam posisi yang kita impikan. Tetapi mungkin saat itu juga kita lihat Abram hidup dalam kemah, dia belum punya tempat tinggal yang tetap. Tetapi dia tetap setia. Karena dia tahu yang dia kejar bukan posisi, tetapi janji Tuhan. Dalam perjalanan iman, saudara nanti diberkati, puji Tuhan. Tapi bukan itu akhirnya. Akhirnya adalah kita menyelesaikan rencana Tuhan yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Itu akhirnya. Karena mengandalkan Tuhan itu sama dengan memiliki kerendahan hati yang nyata. Kalau saudara nggak punya kerendahan hati yang nyata, saudara nggak mungkin bisa mengandalkan Tuhan. Susah. Kan untuk percaya penuh sama Tuhan, kita harus berani merendahkan diri kita. Saudara, kenapa Abraham bisa mengandalkan Tuhan? Saya undang imam musik, boleh bantu saya. Kenapa Abraham bisa mengandalkan Tuhan? Karena dia rela meninggalkan kendali. Jika kamu ingin kendali penuh atas hidupmu, maka itulah titik di mana kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Saya ulang, jika kamu ingin kendali penuh atas hidupmu, maka itulah titik di mana kamu kehilangan kendali atas hidupmu. Karena seringkali kita tidak pernah bisa mengendalikan keadaan.
Tetapi dengar ini, saat kita tidak dapat mengendalikan keadaan, kita punya Tuhan yang dapat mengendalikan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Ada amin? Itulah Tuhan kita. Nah saudara, kata mengandalkan saya tutup dengan ini. Mengandalkan dalam bahasa Ibrani yaitu Batak. Ini bukan suku Batak saudara ya. Batak di situ artinya adalah bukan cuma percaya tetapi menaruh seluruh berat tubuhmu pada sesuatu. Coba yang datang sama temannya, sama pasangannya, coba sender badannya ke sebelah. Ayo saudara, coba senderin. Nah itu, menaruh berat tubuhmu. Jadi ringan gak kalau menaruh berat tubuh? Waktu kau tidur, ringan gak badannya? Ringan, karena kau menaruh berat tubuhmu. Demikianlah mengandalkan Tuhan artinya adalah menaruh seluruh beban dalam kehidupanmu. Lalu engkau taruh itu pada Tuhan dan kau mempercayakan sepenuhnya. Bahwa Tuhanlah yang akan meringankan segala beban hidupmu. Janganlah bersandar pada rencanamu bahkan your backup plan. Jangan. Harus punya, tapi jangan bersandar pada itu. Bersandar hanya pada Tuhan. Amin. Kita harus punya rencana, itu namanya persiapan. Tapi kemudian waktu kita berjalan bersama dengan Tuhan, izinkan kehendak Tuhan di atas rencana kita yang terjadi. Amin. Firman Tuhan selesai.